Baik, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan ngebahas tentang salah satu materi yang sering diujikan di soal SKD. Nah, yaitu tentang TIU, Tes Intelijensi Umum. Jadi di soal TIU ini ada banyak sekali materi-materi ya, yang mana salah satunya itu yang paling sering keluar dan sering ditanyakan oleh teman-teman itu tentang tes figural atau tes gambar. Nah, tes gambar atau tes figural ini tidak hanya keluar di soal TIU, tetapi sering juga keluar di soal mungkin psikotes ataupun mungkin soal-soal tes potensi akademik. Nah, ketika mungkin ada teman-teman yang pernah mencoba melamar kerja atau mau mencoba tes TNI atau Polri mungkin sering ya keluar tentang gambar-gambar. Nah, khusus untuk soal TIU yang ditanyakan ini adalah tentang salah satu tes figural, tepatnya yaitu tentang jaring-jaring. Jaring-jaring kubus ya, dan kemudian tentang rotasi kubus. Nah, jadi di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana ada materi dasar terkait dengan jaring-jaring kubus dan kemudian terkait juga dengan rotasi kubus. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian selanjutnya. Oke. Nah, jaring-jaring kubus ini terdiri dari dua bagian. Kalau bisa teman-teman lihat ya. Nah, bagian pertama itu yang di sebelah kiri itu jaring-jaringnya. Yang kedua itu tentang kerangkanya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa menghayalin dulu aja ya. Jadi dihayalin dulu bagaimana sih nantinya jaring-jaring ini bisa menjadi sebuah kubus. Nah, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk jaring-jaring itu bisa menjadi kubus. Jadi tinggal serta-merta bisa langsung menjadi kubus. Nah, jadi nggak semua kotak-kotak yang disatukan itu akan menjadi kubus. Nah, itu ada syaratnya. Jadi ada beberapa syaratnya. Oke, sebelum membahas syaratnya, kita akan melihat salah satu contoh. Contoh satu. Nah, contoh satu ini dikatakan bahwa pilihlah kubus mana yang merupakan bentuk dari jaring-jaring kubus berikut ini. Nah, di sebelah kiri ini, sebelah kiri ini ya. Nah, di sini ada sebuah jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini bentuknya seperti huruf T. Nah, yang jadi pertanyaan soal adalah kira-kira apakah A, B, C, D atau E yang nantinya akan merupakan bentuk dari jaring-jaring kubus ini gitu. Jadi intinya adalah jaring-jaring ini akan menjadi bentuk seperti apa? Apakah A, B sampai E gitu ya. Nah, dalam memahami soal ini tentunya tidak bisa langsung kita tebak-tebak. Tapi kalau teman-teman bisa menghayal juga nggak apa-apa. Ya, jadi bisa dihayalin bagaimana kalau kita lipat. Nah, jadi dalam memahami ini kita langsung saja melihat. Nah, di bagian ini kita hanya melihat kira-kira apakah jaring-jaring ini beneran jaring-jaring gitu kan. Jangan-jangan jaring-jaring yang bukan jaring-jaring kubus, namun jaring-jaring yang lain gitu. Jadi di sini sudah saya terterakan 11 jaring-jaring kubus. 5 di atas nih ya. Di 5 ini adalah salah satu jaring-jaring kubus dan kemudian ada 6 di bawah. Nah, sudah saya sertakan juga nanti yang akan menjadi bagian alas yang mana dan akan menjadi bagian tutup yang mana. Kalaupun alasnya menjadi tutup, katakanlah ini tutup. Nggak apa-apa juga ini alas karena memang kubus itu bisa dibalik ya. Atas sama bawah bisa dibalik gitu ya. Dan kemudian ini adalah tipe-tipe jaring-jaring kubus tipe pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan 11. Nah, teman-teman tinggal dihafal aja. Jaring-jaring kubus ini dilihat. Kira-kira yang mana nanti bakal keluar di soal gitu ya. Jadi dari soal ini kalau kita lihat, wah, jadi kita bisa lihat ya. Tipenya itu adalah tipe pertama. Nah, tipe pertama ini dia mengatakan bahwa bentuknya huruf T. Dan kemudian akan menjadi alasnya itu di ini. Standarnya itu di sini ya, standarnya ya. Jadi yang manapun bisa jadi alas. Namun kalau mau dihafal cepat itu alasnya itu bagian tengah. Nah, bagian yang persimpangan itu banyak ada 4. Kemudian biasanya jarak antara alas dan T itu tutup ya. Itu tutup biasanya kalau nggak salah 2, 1, 2, lompat 2 gitu ya. Walaupun ada yang lompatnya banyak gitu. Seperti ini lompatnya 1, 2, 3 gitu ya. Tergantung jenis kubusnya. Sorry, tergantung jenis jaring-jaring kubusnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, di sini nanti akan menjadi alas dan kemudian di sini akan menjadi tutup. Nah, kemudian sisi yang lainnya bagaimana? Nah, di sini sisi apa ini? Sisi X ya.
katakanlah semacam X gitu akan menjadi sebelah kanan, di sini akan menjadi sebelah belakang, di sini akan menjadi sebelah kiri, dan ini akan menjadi sisi depan atau yang bisa dikatakan sisi yang ada kotak satu gitu ya. Baik, lanjut saja. Tahapannya seperti ini. Kita identifikasi dulu kubusnya itu, sorry, jaring-jaring kubusnya itu bentuknya masuknya bagaimana gitu. Kemudian kita identifikasi lagi yang mana nantinya akan menjadi alas, alasnya ya. Kemudian yang mana nanti akan menjadi tutupnya. Jadi kalau kita sudah tahu, otomatis tutupnya itu akan berada di atas, bisa ya. Dan alasnya akan berada di bawah, itu otomatis nggak akan kelihatan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini akan menjadi alas, di sini akan menjadi di bawah, dan kemudian ini akan menjadi tutup. Mana berarti atas ini nanti bisa diasumsikan sisi apa sebelum kita putar-putar ya kubusnya itu akan berada itu ditempatkan oleh si apa ya sisi dua kotak ya sisi dua kotak seperti ini yang kayak papan catur ini itu akan berada di atas gitu. Nah kemudian X ini akan berada di kanan. Nah di sini dan kemudian ini akan menjadi sisi depan seperti ini. Begitu ya contohnya ya. Jadi nanti bisa kita lihat penjelasannya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama itu tentang sebuah jaring-jaring kubus. Nah, tentunya teman-teman sudah pada penasaran bagaimana sih caranya itu cara menjawab soal jaring-jaring kubus seperti ini. Pilihlah kubus mana yang merupakan bentuk dari jaring-jaring kubus berikut ini. Apakah A, B, C, D, atau E? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi sudah saya jelaskan, ini akan menjadi alas dan ini akan menjadi sisi tutup ya, sisi tutup dan ini akan menjadi sisi depan, ini akan menjadi kanan X, ini akan menjadi sisi kiri dan ini akan menjadi sisi belakang. Nah, namun tentunya untuk hanya memahaminya seperti itu agak sulit. Nah, jadi saya sudah membuatkan salah satu animasi yang bisa kita lihat di bagian ini. Nah, seperti ini ya. Nah, begini. Jadi dalam memudahkan menjawab soal tentang jaring-jaring kubus, saya sudah membuatkan salah satu video animasi yang tentunya nanti akan memberikan pemahaman kepada teman-teman dalam menjawab soal jaring-jaring kubus. Apakah itu jawabannya nanti A, B, C, D, atau E, gitu ya. Nah, ini jaring-jaringnya kubusnya seperti ini dan saya ubah dalam bentuk animasi seperti ini. Nah, cara menjawabnya cukup teman-teman lihat saja. Nanti tentunya saya tadi sudah bilang ini akan menjadi alas dan ini akan menjadi tutup gitu ya. Dan ini akan menjadi sisi kanan, ini sisi belakang, kemudian ini sisi kiri dan ini sisi depan gitu ya. Dan bisa saja nanti ini akan menjadi atas, bisa asalkan dirotasi atau diputar-putar gitu ya. Langsung saja kita coba tes animasinya. Apakah benar A, B, C, D, atau ternyata E? Kita tes. Nah, kita putar seperti ini. Nah, ini sudah saya ubah dalam bentuk 3D ya, tiga dimensi. Dan kemudian saya coba lipat bagian belakang seperti ini. Oke. Nah, bagian belakangnya sudah berdiri tegak. Kelihatan ya? Nah, ini sudah berdiri tegak, tegak lurus ya gitu kurang lebih. Kalau teman-teman paham sudah naik ke atas dan selanjutnya akan kita tegakkan lagi atau berdirikan lagi bagian yang ternyata bagian X. Nah, jadi bagian X-nya sudah saya lipat sedemikian rupa. Nanti dia akan bersatu sisinya antara sisi ini dengan sisi ini, gitu ya. Saya coba putar lagi. Next. Oke, dia akan memutar seperti ini dan sisi ini akan menjadi depan dan ini akan menjadi tutup atau atas. Kita coba jalankan pelan-pelan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah kubus yang telah kita lipat. Kubus yang telah kita lipat ini kita putar sesuai dengan jawaban seperti ini. Nah, pertama-tama kita tes. Nah, kalau ini belum kelihatan rapi, kita coba lagi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari jawaban ini, jawabannya adalah A, gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi sisi atas yang X, dan ini bisa menjadi sisi depan, dan ini bisa menjadi sisi kanan, gitu ya. Tapi kita coba lagi putar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke, apakah benar jawabannya adalah A? Oke ya. Nah, jadi jawabannya adalah A.
Kalau kita lihat ya, dan sisi depannya bentuknya seperti ini, ada dua papan catur, kayak mana ya jelasinnya? Jadi jelasinnya adalah semacam ada dua kotak ya, dua kotak putih dan dua kotak hitam menyilang seperti ini, benar sesuai dengan ini. Dan kemudian di bagian kanan ada satu kotak hitam di sisi kiri bawah, ya, sesuai ya. Dan kemudian ada sisi X dan menyilang gitu ya, atau menyilang atau X. Dan kemudian bagaimana selanjutnya? Kalau seperti ini sudah benar, jawabannya A. Nggak akan mungkin jawabannya B, C, D, atau E. Nah, maka kita coba putar ke arah yang jelas ini B, C, D, D itu kemungkinan masih bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena ada sisi yang nggak kelihatan. Sisi yang nggak kelihatan ini bisa diasumsikan titik seperti ini, iya. Segitiga seperti ini bisa jadi dan seperti ini. Nah, namun saya sarankan B, C, D ini itu dibelakangin dulu. Bisa jadi kita cari dulu yang sisi yang kelihatan. Seperti itu ya. Mari kita putar-putar, rotasi maksudnya. Nah, kita rotasi seperti ini ke arah agar dia itu berada di atas. Nah, kita putar seperti ini, ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, kita putar dulu dan kita coba seperti ini. Bagaimana caranya agar kita mau coba E ya. Nah, untuk mencoba E, kita rotasikan berarti ke atas dan ke bawah seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita coba jadikan si kotak kotak satu itu ya. Satu kotak itu di atas. Nah, begini ya. Udah kelihatan belum? Nah, kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, biar lebih rapi, saya geser kemari dikit. Oke. Ini agak ke depan dikit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya coba seperti ini lagi biar kelihatan atasnya. Oke ya. Jadi, sudah kelihatan jelas kalau seandainya X-nya di depan seperti ini. Ini bisa jadi di atas. Ini apa sisi siapa ini ya? Sisi kotak satu ini. Nah, sisi kotak satu ini bisa jadi di atas. Namun, dia posisinya di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau jawaban E itu salah. Dan kemudian sisi yang kayak papan catur ini, yang kayak menyilang ini, ada yang hitam menyilang, putih menyilang, itu dia sisi sebelah kanan benar. Nah, namun posisinya kebalik. Yang jawabannya adalah menyilang yang hitamnya dulu ya. Yang hitam dari kanan atas ke bawah kiri. Namun kalau cek jawabannya yang setelah kita putar-putar seperti ini, rotasi seperti ini, itu dia dari kiri ke bawah. Nah, terus jawabannya adalah A dan B itu salah. C itu salah, D salah, dan E salah. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau kita lihat animasi yang saya buat tadi, sudah kelihatan bahwa yang benar itu adalah A. Nah, untuk B, C, D, ataupun E, itu sudah kelihatan salah. Tadi saya sudah jelaskan, saya putar-putar, saya putar kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan bagaimana selanjutnya. Itu sudah kelihatan jawaban itu yang tepat itu adalah A. Walaupun E itu bisa benar. Nah, namun setelah kita putar lagi, ternyata, oh, sisinya berubah. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nggak semua jawaban itu bisa kita benarkan. Memang kalau kita lihat di sini, B, C, D itu udah pasti salah. Karena ini B, C, D itu adalah sisi yang nggak kelihatan. Nah, jadi titik ini adalah sisi yang nggak kelihatan. Dan segitiga segitiga seperti ini ya, ini nggak yang nggak kelihatan. Maksudnya itu nanti yang akan berada di belakang, nggak kelihatan. Dan ini ada sisi belakang atau nggak kelihatan. Bukan berarti ini salah, enggak. Tetapi bisa jadi ini sisi belakang. Namun untuk menjawab apakah ini benar atau enggak, utamakan sisi depan dulu yang kelihatan. Ini yang kelihatan ini nanti bakal kelihatan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya contoh soal ya. Contoh soal selanjutnya kita akan membahas tentang soal rotasi kubus. Pilihlah kubus mana yang merupakan rotasi dari kubus berikut ini. Nah, jadi di sini ada di soal disertakan sebuah kubus. Kubus seperti ini. Nah, kira-kira jawaban yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E gitu ya. Nah, ini lebih gampang dari jaring-jaring. Tugas kita adalah hanya merotasi atau memutar-mutar ke atas, ke bawah, kiri, kanan, ya kemanapun lah. Yang intinya adalah akan membentuk bagian mana, sorry, akan membentuk jawaban mana. Apakah A, apakah jawaban B, C, D, atau E. Baik, untuk penjelasannya begini ya, saya akan jelaskannya di video berikut ini. Selanjutnya untuk soal latihan rotasi kubus, saya contohkan gambar seperti ini. Nah, jadi soalnya seperti ini.
Ini ada soal kubus ya. Nah, kira-kira kalau kubus ini kita rotasi, apakah jawabannya A, B, C, D, atau ternyata E? Ya kan gitu. Nah, tugas kita adalah merotasi kubus ini dari kiri ke kanan ke kiri, ya atas ke bawah, bawah ke atas, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh animasi yang akan saya putar-putar. Atau lebih gampangnya saya rotasi deh. Saya rotasi bagaimana caranya untuk bisa menjawab soal A ini A, B, C, atau E. Nah, jadi gini ya. Nah, ini saya ambil. Nah, tugas kita adalah, kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah sesuai dengan soal ya. Dan soalnya itu di depannya itu sudah kelihatan sisi satu kotak, atasnya yang dua kotak, dan kanannya X. Nah, kalau soal ini ya. Dan tugas kita adalah mengecek apakah jawabannya A, B, bahkan E gitu ya. Selanjutnya kita coba putar-putar. Kalau kita coba cek jawaban A, berarti kita diminta untuk pastikan X-nya itu di atas. X-nya di atas, apakah ada kemungkinan X di atas? Kita coba dulu ya. Kita naikin dulu X-nya ke atas, berarti kita putar gini. Nah, seperti ini X-nya sudah ke atas ya. Nah, sudah ke atas seperti ini. Oke. Kalau X-nya sudah ke atas, tugas kita adalah memutar ke kiri dan ke kanan. Nah, memutar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, kita putar seperti ini ya. Nah, kelewatan ya. Kita coba lagi mundur. Oke, clear ya. Nah, kita cek kalau X-nya di atas, apakah jawabannya A kan gitu. X di atas, sesuai dengan jawaban A. Kemudian, sisi depannya adalah sisi papan catur, yang hanya dua kotak hitam, dua kotak putih, menyilang dari kanan atas ke kiri bawah, seperti ini. Kemudian yang putih dari kiri ke kanan. Nah, begini ya nyilangnya. Sesuai ya, sama A. A-nya dari kanan atas ke kiri bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, seperti ini gitu ya. Dan kemudian sisi kanannya ini ya, yang putihnya banyak, ada kotak satu di bawah kiri, kiri bawah. Dan sesuai ya, kiri bawah. Nah, berarti jawabannya adalah A. Nah, namun bisa kita cek apakah B, C, D, E ini salah. Mari kita coba. Kalau B, berarti yang kotak ini di atas nih. Kotak apa ya? Kotak satu ini di atas ya. B. Kita coba uji. Berarti kita putar begini. Nah, wah ternyata kalau dia kotak satu di atas, seperti ini. Itu sisi yang kelihatan harusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita uji. Kita putar dengan begini. Nah, nggak ada yang kelihatan ya. Maksudnya nggak ada yang sesuai dengan jawaban B. Itu ya. Oke. Itu jawaban C gimana? Nah, jawaban C itu kita abaikan saja. Pasti salah. Karena dia menganggap sisi yang nggak kelihatan. Nah, sisi yang nggak kelihatan berarti yang ini. Maksudnya yang putih ini. Nah, kalau yang putih nggak kelihatan, otomatis apakah untuk seperti ini kan gitu. Itu bisa diabaikan. Karena memang kita bisa berasumsi C itu pasti salah. Kemudian bagaimana dengan D? Sama juga. Karena ada sisi yang nggak kelihatan. Nah, sisi yang nggak kelihatan ini untuk C sama D kita abaikan dulu karena pasti salah. Nah, kita utamakan sisi yang pasti kelihatan. Kita coba yang E. Yang E dia kotak satunya di atas dan di sebelah kiri. Nah, gini ya. Berarti kalau sebelah kiri berarti gini ya. Oke. Maksudnya dia berada di kiri tapi agak kita coba lagi dulu ya. Kita rapiin biar kelihatan. Nah, ginilah kira-kira kurang lebih. Nah, nah jadi kalau dia di kiri kiri apa kiri atas seperti ini, kiri ya mojok kiri gini lah, agak agak ke atas gini ya. Kalau soal di jawaban E, X-nya berada di sini, gitu ya. X-nya berada di sini di sebelah kanan, bukan di sini. Ini udah berada di depan ya. Nah, namun bisa kita coba dengan merotasikan seperti ini. Nah, wah ternyata kalau dirotasi makin nggak bener. Wah, makin nggak bener dengan cara X di depan, bener. Ini malah tambah salah sisi ini ya, sisi atas ini yang saya ada gerakin mouse ya. Dan kemudian sisi atasnya ini juga sama, nggak bener. Dan kan ini bisa dikatakan salah karena harusnya sisi atasnya itu ada kotak atas di atas seperti ini. Kotak atas di atasnya sebelah sebelah kiri kalau di jawaban dan di hasil kita, hasil dari rotasi kita itu berada di atas kanan, kanan atas ya. Dan ini malah menyilangnya kebalik nih. Nah, begitu ya. Ini menyilangnya kebalik mau nggak mau ini pasti kita salahin. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawabannya A. Seperti ini kalau A tuh. Dia itu berada di atas X-nya seperti ini. Hop, gitu ya.
Kemudian kita putar lagi ke depan seperti ini. Nah, oke ya. Clear, clear ya. Jadi jawabannya adalah A. Gampang ya. Jadi intinya adalah tinggal teman-teman bayangkan rotasinya bagaimana dan ke arah mana. Apakah ke arah kiri, ke arah kanan. Kira-kira kalau ke arah kiri bentuknya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kira-kira kalau dia rotasi ke kanan bagaimana gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuatnya pakai animasi seperti saya atau bisa manual. Manual itu berarti teman-teman harus buat jaring-jaring tuh pakai kertas, dikotak-kotakin, diarsirin. Nah, seperti ini, seperti kubus ini. Nah, itu diputar-putar. Nah, bebas sih intinya kalau latihan itu bagaimana. Yang penting adalah ketika nanti menjawab di ujian itu lebih cepat gitu. Nah, saran saya untuk menjawab soal seperti ini sering-sering aja latihan nanti akan lebih mudah. Oke, untuk soal latihan akan saya lanjutkan di part kedua. Dan kemudian untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar soal-soal TIU, silakan bisa di email ke email kami di share soal 22@gmail.com. Nah, nanti akan menjadi referensi kami untuk dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.